Mantap, PKH dan BPNT segera cair. Jadwal resmi sudah diturunkan dari Dirjen Linjamsos atau Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nanti kita akan buktikan di video ini. Dan info KPM yang sudah masuk ke SK penerima atau nominasi program PKH dan juga BPNT. Saya ucapkan selamat kepada para KPM, PKH, dan juga BPNT. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Simak informasinya hingga akhir setelah intro berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting dan tentunya menggembirakan, yaitu PKH dan BPNT akan segera dicairkan. Jadwal resmi sudah diturunkan dari Dirjen Linjamsos atau Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan info KPM yang sudah masuk ke SK penetapan penerima bantuan PKH dan juga BPNT. Saya ucapkan selamat yang sudah masuk ke SK penerima. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Namun sebelum kita ke informasinya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Jadi, mantap, PKH dan BPNT akan segera cair sahabat sosial. Jadwal resmi sudah diturunkan dari Dirjen Linjamsos atau Kementerian Sosial, dan juga informasi KPM yang sudah masuk ke SK penetapan atau nominasi penerima PKH tahap ke-1 tahun 2023. Saya ucapkan selamat yang sudah masuk ke SK penerima. Nah, seperti apa informasinya? Jadi sahabat sosial, bahwa hari kemarin tanggal 16 Januari tahun 2023, Dirjen Linjamsos mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi bersama para pendamping, koordinator wilayah, dan lainnya mengenai yang isinya adalah, salah satunya adalah tentang jadwal pencairan program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako BPNT ya sahabat sosial. Nanti kita akan berikan bukti videonya, pernyataan dari Dirjen Linjamsos untuk mengenai jadwal pencairan program Keluarga Harapan PKH tahap ke-1 maupun BPNT alokasi Januari tahun 2023. Nah, kita ke informasi terlebih dahulu sahabat sosial, bahwa ada yang sudah masuk ke dalam SK penerima atau SK penetapan program Keluarga Harapan PKH tahap ke-1 tahun 2023. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah kita sudah masuk SK penerima ataupun belum? Salah satu ciri-cirinya adalah apabila kalian cek bansos.kemensos.go.id, nanti kalian masukkan data seperti kota, kabupaten, kemudian masukkan nama lengkap, kemudian klik cari data, maka ketika di periodenya kalian sudah ada keterangan periode Januari hingga Maret tahun 2023, kemudian ada tahap satunya juga, maka kemungkinan besar itu adalah ciri-ciri sudah masuk ke dalam SK penetapan atau penerima PKH tahap ke-1 tahun 2023. Namun apabila kalian penasaran, kalian boleh menanyakan ke pendamping, karena SK penetapan atau SK penerima ini hanya bisa dilihat atau hanya bisa diakses tidak sembarangan orang, hanya paling minimal adalah pendamping sosial ya sahabat sosial. Nah, yang bisa mengakses adalah pendamping sosial, kemudian operator 6NG desa, kemudian operator 6NG supervisor yang ada di provinsi. Kalian tinggal pilih mau menanyakan yang mana. Boleh kalau memang kalian memang penasaran. Namun apabila kalian segan untuk menanyakan, ya ditunggu saja. Namun kalian lihat saja periodenya untuk membuat hati tenang saja. Apabila sudah masuk ke periode 1 Januari hingga Maret, maka saya prediksi sudah masuk SK penetapan penerima PKH tahap ke-1 tahun 2023 ya sahabat sosial. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bersama bahwa di tahun 2023 ini untuk masalah data ini semakin diperketat.
Dulunya tidak ada namanya refreshing data setiap bulannya. Nah, di tahun 2023 ini setiap 1 bulan sekali akan ada namanya verifikasi ulang atau validasi ulang untuk KPM, PKH, dan BPNT. Jadi sahabat sosial tidak selalu akan bisa cair di tahap 1, 2, 3 maupun di tahap 4 ya. Bisa jadi misalkan di tahap pertama atau di tahap 1 ini kalian masuk ke dalam SK penerima, namun di tahap kedua karena setiap bulannya dilakukan updating data, ketika di tahap kedua misalkan kalian sudah sejahtera tiba-tiba dan sesuai dengan data yang masuk, maka di tahap kedua pun tidak bisa dicairkan, akan dicabut sementara nanti. Tapi apabila ketika di tahap ketiga misalkan KPM tersebut yang tadi sudah digraduasi masih layak lagi ataupun tiba-tiba terjadi kebangkrutan misalkan, itu bisa diusulkan lagi ke desa ataupun kalian bisa mendaftar di aplikasi Cek Bansos di Play Store ya dengan fitur usul ya sahabat sosial. Jadi Kementerian Sosial ini sangat terbuka bagi KPM-KPM yang memang sudah digraduasi alami, namun ketika terjadi keterpurukan masalah ekonomi itu bisa diusulkan kembali kepada pemerintah desa maupun lewat aplikasi cekbansos.go.id yang ada di Play Store ya sahabat sosial. Nah, kami akan putarkan video sahabat sosial dari pernyataan dari Dirjen Linjamsos masalah jadwal pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 yang sebentar lagi akan dicairkan. Sebenarnya akan dicairkan di minggu kedua atau minggu terakhir di bulan Januari tahun 2023. Namun, Dirjen Linjamsos meminta waktu sedikit saja kepada Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi survei ulang sekali lagi, yaitu di bulan Februari tahun 2023. Maka kemungkinan besar nantinya akan dicairkan di minggu kedua untuk di bulan Februari tahun 2023 sahabat sosial. Nah, kami akan putarkan untuk video dari Bapak Dirjen Linjamsos. Selamat menyaksikan. Pak Korek, Pak Anang, katanya baru pulang dari KUA Pak G. Kalian necis ya lah, jangan gitu loh. Pak Yan, koordinator bidang SDM, teman-teman para korwil, korkap, korkot yang saya cintai dan saya banggakan semuanya. Tidak ada organisasi lain di dalam tubuh organisasi PKH selain yang sudah ada ini. Ya, sudah, saya tidak mau ada lagi forum-forum yang kemudian nanti akan malah membuat kemudian ketidakharmonisan. Ya, saya kepingin semuanya ya yang saya sampaikan tegak lurus itu ya lurus sebenarnya, tidak ada kemudian yang kayak rambut bercabang gitu pecah gitu loh ya. Karena apa? Nanti bukan maksudnya apa-apa, tapi saya ingin kemudian kita tetap ya salurannya satu. Nanti kalau bikin forum nanti musuhan sama Pak Korek, ya toh. Kemudian musuhan nanti sama korwil, korkap, korkot. Saya tidak mau ya. Saya sudah tegas, kalau ketahuan, mohon maaf langsung saya berhentikan. Dengan resiko apapun akan saya hadapi. Ya, karena saya kepingin teman-teman belajar berorganisasi yang baik dan kompak. Tolong dikawal proses penyaluran bansos ini, insya Allah nanti harusnya ini minggu ketiga atau keempat ini, tapi nanti saya sudah laporan Bu Menteri, nanti diundur sedikit Pak Dir, karena posisinya nanti Februari minggu ketiga atau keempat itu ada survei. Kemudian permakanan ini nanti bisa berlanjut dan kita bisa memastikan bahwa ya sembako atau makanan yang benar itu kan ya seperti itu. Jadi kemudian diberikan langsung dalam bentuk makan kepada ya memang orang yang memang butuh. Dan paling tidak teman-teman satu keluarga yang ngurusi kan juga sisanya makan juga masih banyak kan bisa dipakai untuk makan keluarga dan kawan-kawannya. Di luar itu pun termasuk yang nganterkan kan juga jadi ada kerjaan.